Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gus Iib dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam kebahagiaan dan ketentraman hati yang sejati. Kali ini kita ingin mengenal beberapa sifat kaum Bani Israel yang diceritakan di dalam sebagian ayat Al-Quran, dan saya akan bacakan dalam surat Al-Baqarah. Kaum Bani Israel terangkum dalam surat Al-Baqarah ini menjadi beberapa karakteristik yang menonjol yang diantaranya disebutkan di dalam surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai orang-orang Bani Israel, ingatlah atas nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan penuhilah janji-janji kalian kepadaku, maka akan aku penuhi janji-janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan takutlah hanya kepadaku. Ini adalah gambaran bahwa kaum Bani Israel ditagih oleh Allah atas janji-janjinya yang pernah dilontarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan dari kaum Bani Israel mengingkari janji-janji itu, dan bahkan Bani Israel melanggar janji-janji yang telah disepakati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Dan berimanlah kalian dengan apa yang aku turunkan kepada kalian sebagai pembenar daripada apa-apa yang bersama kalian, yaitu kitab Taurat. Al-Quran ini adalah pembenar atau pelengkap, penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Namun tetap karakteristik mereka tidak mau mengimani Al-Quran dan mengikuti ajaran yang tertera di dalam Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Artinya mereka mengganti hukum Al-Quran, mereka mengganti ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada para nabinya dengan diganti hukum sesuai kehendak mereka karena ada suap atau karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga hukum Allah dikesampingkan dan mereka membuat hukum-hukum sendiri. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan karakteristik juga termasuk yang dipakai oleh kaum Bani Israel, mereka menyembunyikan kebenaran dan yang ditimbulkan adalah kebatilan-kebatilan. Ini termasuk salah satu karakteristik dari kaum Bani Israel. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan sholat bersama orang-orang yang melaksanakan sholat. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Dan ini pun termasuk juga sifat orang Bani Israel. Mereka menyeru kebajikan kepada orang lain, namun mereka sendiri berbuat kebatilan. Mereka membaca kitab-kitab, mereka memahami kitab-kitab, dan mereka pula lah yang mengingkari isi daripada kitab-kitab yang mereka baca. Na'udzubillah. Semoga sifat dan perangai ini jauh di dalam diri kita. Kita membaca kitab namun kita melanggar hukumnya.
kita memahami tentang hukum Allah, namun kita merubah-rubah hukum tersebut sehingga kita menjadi orang-orang yang khianat kepada hukum Allah, kepada firman Allah, kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu karakter yang ada di dalam kaum Bani Israel. Mereka menyeru kebaikan kepada orang lain, tapi mereka berbuat kejahatan. Mereka membaca kitab-kitabnya, memahami kitab-kitabnya, namun mereka pula yang mengingkarinya. Mereka pula yang melanggar isi-isinya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Oleh Allah diseru, mintalah pertolongan dengan sifat sabar, dengan salat, karena salat itu adalah sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang tunduk hati, tunduk pikiran dan tunduk raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang berkeyakinan bahwa dirinya akan bertemu dengan Allah ketika dalam salat itu berdialog dengan Allah, dan mereka meyakini hanya kepada Allah lah mereka akan kembali. Mereka akan diwafatkan kembali kepada asalnya, yaitu keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga tegur lagi, ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Di sini luar biasa Allah Subhanahu wa taala menyeru lagi, ingatlah dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian, dan telah aku unggulkan kalian daripada bangsa-bangsa yang lain. Memang di kalangan kaum Bani Israel banyak sekali nabi-nabi yang diutus di dalamnya. Nabi-nabi yang terbanyak diutus di sebuah bangsa adalah turun pada kaum bangsa Bani Israel. Mereka diberikan badan yang kuat, pemikiran yang cerdas, berkelimpahan dengan diturunkannya para nabi, namun mereka sendirilah yang mengingkari para nabi. Bahkan dalam satu riwayat, mereka membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti daripada karakteristik yang keras, karakteristik yang sulit menerima kebenaran, yang sulit menerima cahaya, yang sulit menerima kebaikan. Maka yang ada hanya melahirkan kerusakan, permusuhan. Bahkan dengan nabi-nabi Allah saja mereka berani bahkan menantang utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ancam, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlu wa lahum yunsarun. Di sini Allah mengancam, takutlah di mana hari tidak ada satupun yang dapat membela kalian. Mungkin di dunia mereka bisa mendirikan bisnis-bisnis, mereka bisa mendirikan kantong-kantong uang untuk dibuatkan senjata, dibuatkan teknologi untuk menghancurkan kaum yang lain. Tapi ingat kata Allah, suatu saat ketika tidak ada lagi yang mendukung engkau, ketika tidak ada lagi yang menolong engkau, maka disitulah celaka orang-orang kaum Bani Israel. Dan Allah pun mengingatkan lagi, menyadarkan, wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Dan ingatlah ketika engkau diselamatkan dari kejaran tentara Fir'aun, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk menolong sekian ribu orang kaum Bani Israel yang diperbudak oleh Fir'aun, dan mereka dikejar-kejar, bahkan nyaris hampir dibunuh oleh tentara bangsa Fir'aun. Namun mereka tetap diselamatkan oleh Allah. Berkali-kali Allah memberikan kelimpahan, memberikan pertolongan, memberikan banyak kenikmatan. Namun karakteristiknya yaitu karakteristik yang keras, karakteristik yang ngeyel, sehingga diingatkan dengan cara apapun, mereka kaum Bani Israel tetap memusuhi Allah dan memusuhi utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Gus Ip yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sebagian yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah, di mana sahabat juga bisa lihat sendiri, dan nanti
kajilah dengan para guru-guru, kajilah dengan para ulama yang insya Allah keterangannya dan penjabarannya akan lebih luas lagi. Mungkin hanya beberapa saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga selanjutnya kita akan bahas lebih detail insya Allah dalam kajian-kajian tafsir. Dan jangan lupa terus ikuti konten-kontennya, like, subscribe, dan juga share kepada saudara-saudara agar manfaatnya lebih banyak lagi kita bagi. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.